Halo, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah lembaga keuangan pada bab 1 yang berjudul Sistem Keuangan. Pada materi kali ini, kita akan membahas yang pertama pendahuluan, yang kedua aliran dana dalam sistem keuangan, yang ketiga struktur pasar keuangan, keempat informasi asimetris, kelima klasifikasi lembaga perantara keuangan, keenam sistem keuangan global, dan yang terakhir regulasi sistem keuangan. Baiklah, kita mulai pada pendahuluan, yaitu latar belakang kemunculan pasar keuangan, yaitu mempertemukan antara pemilik dana atau supplier dana dengan peminjam dana atau demander dana, yang memungkinkan keuntungan dari transaksi tersebut, yang disebut dengan gains from transaksi. Dan di sini pengaliran dana terbagi atas dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung melalui lembaga perantara keuangan. Di sini terdapat manfaat lembaga keuangan. Yang pertama, menekan ongkos transaksi. Yang kedua, mengurangi harga transaksi. Yang ketiga, memperlancar aliran dana. Dan terakhir, berujung pada pertumbuhan ekonomi. Namun yang perlu kita perhatikan adalah informasi asimetris dan sifat jatuh tempo akan menimbulkan risiko pada pelaku ekonomi yang berujung pada ancaman bagi fungsi intermediasi. Selanjutnya, gangguan pada fungsi intermediasi atau lembaga keuangan akan mengakibatkan mempengaruhi sistem keuangan dan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Maka butuh intervensi pemerintah dalam sistem keuangan melalui regulasi. Selanjutnya, aliran dana dalam sistem keuangan. Pihak dalam sistem keuangan ini terbagi atas dua. Yang pertama, pemilik dana, yaitu memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kesempatan intervensi yang menguntungkan atau pihak tidak produktif. Yang kedua, peminjam dana, yaitu memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi atau disebut dengan pihak tidak produktif. Selanjutnya, manfaat adanya aliran dana dalam sistem keuangan. Ini kegiatan investasi yang meningkatkan produksi dan kegiatan konsumsi hingga akhirnya mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, klasifikasi pasar keuangan. Terbagi atas 4. Yang pertama berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, yang kedua berdasarkan prioritas pengembalian, yang ketiga berdasarkan urutan transaksi, yang keempat berdasarkan organisasi pasar. Selanjutnya, pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen. Terbagi atas 2. Yang pertama pasar uang, yaitu pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya US Treasury Bills dan Commercial Paper. Yang kedua ada pasar modal, yaitu pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya itu corporate stock dan corporate bond. Selanjutnya, pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian atau return, yaitu pasar obligasi atau debt market, yaitu pemegang surat utang atau obligasi memperoleh prioritas dalam memenuhi kewajiban karena adanya transfer risiko. Yang kedua, pasar ekuitas atau equity market, yaitu pemegang ekuitas menghadapi risiko lebih tinggi dibanding pemegang obligasi, namun juga memiliki kemungkinan yaitu memperoleh pengembalian lebih tinggi, atau risiko berkorelasi positif dengan pengembalian. Selanjutnya, pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi. Yang pertama, pasar primer, yaitu tempat terjadinya penjualan perdana sekuritas, yakni dibeli oleh investor pelanggan bank. Investasi yang bersangkutan ini yaitu tidak umum bagi publik. Yang kedua, pasar sekunder, yaitu berfungsi membuat sekuritas menjadi liquid dengan menjual kembali sekuritas dari pasar primer, contohnya pasar valuta asing dan pasar keuangan derivatif. Selanjutnya ada pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar. Yang pertama itu pasar bursa atau exchange market, yaitu terpusat di suatu tempat di mana penjual dan pembeli sekuritas atau melalui pialang bertemu. Contohnya pada Bursa Efek Jakarta. Yang kedua, pasar non-bursa, yaitu bersifat desentralistik atau di mana pembeli sekuritas dilakukan melalui dealer yang memiliki persediaan dan sangat kompetitif karena saling memiliki kontak untuk memantau harga. Selanjutnya,
informasi asimetris, yaitu kemunculan yang diakibatkan mahalnya ongkos transaksi. Informasi asimetris ini menciptakan ongkos transaksi keuangan yang meliputi dua hal. Yang pertama, pilihan merugikan atau adverse selection, dan bahaya moral yaitu moral hazard. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu pilihan merugikan atau adverse selection. Adalah perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris sebelum transaksi. Dijelaskan oleh model market for lemon yang ditemukan oleh George Akerlof pada tahun 1970 di pasar mobil bekas, yakni saat pembeli sulit membedakan mobil bekas bagus atau non-lemon dengan mobil bekas buruk atau lemon karena informasi asimetris dengan penjual. Contohnya itu seperti ketidakmampuan mengetahui risiko default atau gagal bayar, peminjam berpotensi merugikan pemberi pinjaman. Maka, bank atau lembaga keuangan lainnya diperlukan untuk menekan perilaku merugikan tersebut, seperti dengan adanya auditor untuk menganalisa risiko default calon debitor. Selanjutnya, yang kedua, perilaku bahaya moral atau moral hazard. Ini muncul setelah transaksi dilakukan, dijelaskan oleh model principal agent problem. Contohnya itu, peminjam mengalokasikan pinjamannya ke aktivitas berisiko tinggi untuk memperoleh return tinggi juga. Maka lembaga perantara keuangan dapat membantu dengan adanya monitoring. Selanjutnya, klasifikasi perantara lembaga keuangan. Yang pertama, berdasarkan lembaga penerima simpanan, yaitu lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan atau deposit pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain. Contohnya bank komersial dan koperasi. Yang kedua, kontraktual saving institusi, yaitu lembaga yang memperoleh dana berdasarkan kontak yang bersifat periodik sehingga sumber dan penggunaan dana relatif dapat diperjelas atau diprediksi. Contohnya itu perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kebakaran, kecelakaan, dan pensiun. Selanjutnya, perantara investasi adalah lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga. Contohnya itu pada perusahaan pendanaan yang menjual commercial paper, institusi mutual fund atau reksadana, dan money market mutual fund atau reksadana pasar uang, serta pegadaian. Selanjutnya, sistem keuangan global. Bentuk-bentuk pinjaman bank dan perusahaan kepada negara lain, yaitu obligasi asing, yaitu instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contohnya, obligasi perusahaan, Eurobond, dan Euro currency. Selanjutnya, bentuk regulasi sistem keuangan. Yang pertama itu ada menyediakan informasi kepada publik yang bertujuan agar investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup, sehingga mengurangi risiko. Maka pemerintah perlu mewajibkan pelaku keuangan untuk menyediakan informasi kepada publik. Yang kedua, ada menjaga kesehatan atau soundness sistem keuangan. Keterkaitan antara pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularan kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjaga kesehatan sistem keuangan, seperti dengan penetapan batasan suku bunga rekening koran. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan otoritas moneter, yaitu perlu memiliki keterkaitan kuat dengan lembaga keuangan untuk menjaga kestabilan sistem moneter. Contohnya, melalui penetapan cadangan minimum bagi BLKL untuk pengendalian jumlah uang beredar. Dan yang terakhir, menggairahkan kepemilikan rumah, yaitu merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu, berpotensi menyuburkan advance selection dan moral hazard karena berorientasi kepada pemilik dana. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.